Judulnya hari ini, berhenti dan tobatlah dari dosa mencuri sebelum Anda dapat siksa kubur. 362, 363. Termasuk 365, ya. Yang melakukan penipuan, yang melakukan perampokan, begal, masuk semua ini. Jangan ulangi. Kenapa, teman-teman? Jangan sampai mati belum sempat bertobat. Ya, maka inilah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu melakukan dosa dan belum sempat bertobat. Nabi menceritakannya ketika ada orang dikuburkan. Jadi ketika ada orang mati, Nabi bertakziah. Jadi itu kalau ada orang mati, Pak, dibolehkan itu ada orang berdiri ceramah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik teman-teman, pertemuan terakhir kertas yang saya bagikan ini yang menjadi menjadi peringatan, nasihat khususnya teman-teman di sini yang terkena kasus 362, 363. Saya secara khusus kunasihati. Kenapa secara khusus? Supaya masuk di sini pertama kalinya, jangan kedua kalinya. Kalau kedua kalinya ini, jangan ketiga kalinya. Kenapa? Karena jangan sampai sudah berbuat dosa kita ambil barangnya orang, lantas mati tidak sempat bertobat. Nah, itulah ku angkat ini kisah, dan ini bukan dari saya, dari Nabi, tentang orang yang mati dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan penghuni kubur yang banyak dosanya, dan ada orang yang pernah melakukan dosa tapi diampuni dosanya. Makanya judulnya hari ini, berhenti dan tobatlah dari dosa mencuri sebelum Anda dapat siksa kubur. 362, 363. Termasuk 365, ya. Yang melakukan penipuan, yang melakukan perampokan, begal, masuk semua ini. Jangan ulangi. Kenapa, teman-teman? Jangan sampai mati belum sempat bertobat. Ya, maka inilah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu melakukan dosa dan belum sempat bertobat. Nabi menceritakannya ketika ada orang dikuburkan. Jadi ketika ada orang mati, Nabi bertakziah. Jadi itu kalau ada orang mati, Pak, dibolehkan itu ada orang berdiri ceramah, boleh. Berdiri ceramah, memberi peringatan, memberi kesan-kesan baik bahwa orang ini dulu baik, orang ini memang pernah nakal tapi taubat, boleh. Kalau bilang semua di situ 80 orang mengatakan, 40 orang mengatakan memang betul orang baik itu, maka menurut satu hadis bahwa orang itu akan diampuni segala dosa. Makanya itu, Pak, di saat sudah salat jenazah itu, orang-orang itu memberi kesaksian bahwa ini adalah orang baik. Makanya Nabi bertakziah. Iya, ada baru-baru apalagi ulama di sini meninggal, ulama besar di Maros, pimpinan pondok pesantren. Iya. Ya, sayangnya banyaknya tamunya orang-orang besar, wakil presiden, dia tidak sempat memberi tidak sempat memberikan kata sambutan, takziah. Karena kenapa? Nabi bilang tidak ada kata sambutan. Ada orang mengatakan tidak ada kata sambutan, padahal itu takziah. Orang-orang yang hidup itu menceritakan kebaikannya, apalagi ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan yang dilalui orang mati. Ini kisahnya, teman-teman. Mudah-mudahan bukan kita, karena Anda ini masih hidup. Yang cerita Nabi ini orang yang mati, tapi bisa dialami oleh siapa saja, karena ini adalah peringatan, nasihat. Kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mati tidak sempat tobat dari dosanya semasa di dunia, maka saat meninggal di dunia menuju akhirat ditemui malaikat. Jadi ada malaikat temui yang wajahnya malaikat itu kusam, menakutkan. Jangan maki malaikat Pak, petugas mau ambil jemput wajahnya menyeramkan, menakutkan, pasti bagaimana mengerikannya. Ini malaikat yang tidak pernah, ada malaikat itu tidak pernah ketawa, namanya malaikat Ridwan. Malaikat Malik, penjaga neraka. Kalau Ridwan, penjaga surga, selalu tersenyum. Ini malaikat itu menakutkan, yang membawa kain kapan. Bawa kain kapan. Kain kapan dari mana? Berwarna hitam legam, terbuat dari rambut. Bayangkan rambut ini Pak. Mereka duduk di sisinya. Jadi kalau ada orang mati, malaikat itu di sampingnya duduk. Tapi kita tidak lihat. Nabi yang menceritakan. Yang malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Bagaimana perlihatan tak? Begitu besarnya malaikat. Lantas malaikat maut datang hingga duduk di kepalanya seraya membentak. Malaikat duduk di atas kepalanya membentak. Apa bentakannya malaikat? Wahai roh yang busuk, roh yang busuk, jemputlah kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kata Nabi, lantas jasadnya tercabik-cabik. Kain basah lantas tercabik-cabik kain basah lantas mencabutnya. Jika malaikat telah mencabutnya, ia tidak dibiarkan sekejap. Pun hingga ia dibungkus dalam kain hitam kelam. Dari rambut dan roh tersebut pergi dengan bau busuk yang menyengat di muka bumi. Selamat. Mudah-mudahan lancar urusan tak semua. Selamat insyaallah. Ketemu je nanti di Lapas Maros. Kita menjadi jamaah masjid. Tahap 2 itu di. Kenapa satu CS tak dulu? CS itu yang orang tua. Kemudian malaikat menaikkannya, dibawa naik itu rupa. Jadi ruh tak itu yang dicabut, bawa naik ke langit. Mereka membawanya sekawanan malaikat langit dan berkomentar. Ditanya penghuni langit, man huwa, siapa itu roh busuk ini? Bau yang tidak sempat bertobat. Para malaikat yang membawanya menjawab, ini adalah si C, maksudnya namanya disebut. Si D, mereka sebut namanya, nama terburuknya. Kalau nama terburuknya apa? Biasa nama terburuknya selalu buka dosa. Ini yang suka putar gelas, ini yang suka ambil barangnya orang. Nama jeleknya dipanggilkan. Tapi kalau orang baik sebaliknya, ini yang ahli salat, ini yang suka puasa. Bayangkan ini pak terbalikannya. Kemudian manusia berguna untuk memanggil dia di dunia, yang mayit tersebut. Kemudian Rasulullah membaca ayat, la tufattahu abwabal, tidak bisa terbuka, abwabas sama, tidak bisa dibuka bab pintu langit. Nabi mengatakan demikian, tidak akan masuk surga. Ini ayatnya, la tadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk. Kenapa perempuan ini? Kenapa? Oke, disuruh ceramah di sini. Apa dia tidak akan masuk surga kecuali ada unta bisa masuk di lubang jarum. Berarti mustahil pak. Besarnya itu unta masuk di lubang jarum, mustahil. Kata Nabi SAW, dia mengutip ayat surah Al-A'raf ayat 40. Lantas Allah berfirman, tolong catat catatannya dalam sijil di bumi yang paling rendah. Kontan rohnya dibuang sejauh-jauhnya, Kemudian beliau membaca ayat, siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, lantas burung menyambarnya, atau sebagaimana diterbangkan angin di tempat jauh. Surah Al-Hajj ayat 31. Ada ayatnya itu pak. Terombang-ambing ruhnya. Maka ruhnya dikembalikan dalam jasadnya. Kemudian malaikat lantas mendatanginya dan mendudukkannya dan diinterogasi. Jadi dikubur itu di alam barzakh, ada orang diinterogasi, dikasih duduk di mayat.
Kemudian ditanya dia. Ya. Apa pertanyaannya malaikat? Siapa Tuhan? Marrabbuka? Ya, kalau kita sudah jadi mengucapkan la ilaha illallah, ya itu tidak bisa hanya satu kali. Jika ada orang la ilaha illallah, itu dia akan nikah. Oh ni sahada kudu kesini atau itu jadi sunnah. Ya, setelah itu dia tidak jalan. Karena itulah tujuannya salat itu. Kenapa salat itu, Pak? Latihan la ilaha illallah, karena pasti itu menunjuk bilang asyhadu an la ilaha illallah. Itulah nanti yang memudahkan saudara ketika diinterogasi malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan? Orang yang biasa salat mengatakan Allah Rabbi, Allah Tuhanku, karena biasa salat. Tapi yang tidak biasa salat, ini jawabannya ini Pak. Ya. Nah, saya tidak tahu, la adri, tidak kutahui. Malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Madinuka. Ditanya lagi, tidak tahu jawab. Ya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kedua malaikat bertanya lagi, tanyain, ada nanti Nabi Muhammad diperlihatkan. Bagaimana tanggapanmu tentang orang mengenai laki-laki ini diutus untuk kalian? Apa jawabannya si mayat menjawab, saya tidak tahu. Nabi tidak tahu. Karena itu kalau salat tahiyat itu dua disebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan di situ dua nanti jawabannya nanti di alam barzah kubur itu yang dijawab. Itulah pentingnya salat 5 waktu, sahabatku rahimakumullah. Betul-betul telah dusta. Hamparkan baginya neraka. Baru ini di alam kubur. Allah mengatakan hamparkan dia, api neraka. Kemudian maka malaikat membuka pintu neraka baginya, dan ia mendatanginya dan segala panasnya dan letupannya. Hawa-hawana neraka sudah narasa di alam kubur. Yang bicara ini bukan saya, aku bacakan Nabi Muhammad yang tidak pernah berdusta yang menyampaikan. Sedang kuburnya, kubur itu Pak, himpit pemiliknya. Ya, orang yang di dalamnya dihimpit hingga tulang-tulangnya remuk, rapat gitu tanah. Remuk. Kemudian dia ditatangi, ini paling menakutkan. Ada yang datangi seorang laki-laki yang berwajah menyeramkan, pakai tahu-tahu. Ya. Kainnya lusuh, merantas pakaiannya, compang-camping, baunya busuk. Dan berujar. Ya ini yang datang ini Pak, berujar apa? Bergembiralah engkau dengan segala yang menyusahkanmu. Inilah hari yang dijanjikan bagimu. Lantas malaikat itu bertanya, siapa kamu? Wajahmu yang demikian menyeramkan dan membawa keburukan ini. Lantas laki itu menjawab, aku adalah amal jahatmu. Iya, saya mini 362mu, saya mini 363mu yang tidak sempat ditobatkan. Sahabatku, ku peringati saya sebagai pendakwa karena hampir 20 tahun di lapas. Banyak zombie enggak berubah. Banyak yang berubah. Ada yang mendengar nasihat, ada tidak mau lagi. Ya, makanya ku kasih kertas ini dibaca-baca, antum baca supaya apa? Ya bebas nanti jangan. Karena paling sering terulang ini kasusnya 362, 363, berkali-kali masuk penjara. Karena ngapain? Nanggap kiringan hukumannya. Tapi ketahuilah kalau ada orang kasih yang orang miskin curi itu apa-apanya. Lantas itu tongji barangnya. Nah menangis kibeko dong, ku jual mi apa? Enggak ada mi apa-apa aku. Lantas dia berdoa kepada Allah. Saya minta teman-teman tidak boleh kita melakukan perbuatan. Iya, terserah Anda mau ketawa-ketawa dengan apa yang kusampaikan ini. Yang jelas saya berlepas diri. Ya. Tapi jangan macam-macam, karena kalau menyeberang ke lapas itu kasih tahu di sana anak-anak bahwa ada yang begini ya begini. Iya. Kenapa saya beri peringatan teman-teman sebelum terjadi kematian kepada Anda? Kalau mati kita sesak kali, ini kan masih hidup sehat-sehat bugar. Ada teman tak saya juga pelajaran sakit-sakit pun keluar di sini. Itu jadi pelajaran tuh. Anda ini sehat walafiat, bisa bekerja yang lain halal. Banyaknya yang halalkan Allah pekerjaan. Kenapa memiliki yang haram? Itu yang menyusahkan kita. Dan bukan cuma kita yang susah. Susah istri tak kodong pergi ke sini bawa apa? Bawa besukan, mengutangi di kerabat, pinjam dulu mau kapi besui bapaknya di penjara. Iya, mengutang itu biasa Pak. Anak tak kodong tanya mama di mana bapak. Biasa nak sembunyi, istri tak nak sembunyi. Itu istrinya siapa? Istrinya yang kasus di Bangka Belitung, yang korupsi timah, yang artis Dewi Sandra.
Itu kan ada anaknya kecil, kan di penjara sekarang 20 tahun suaminya gara-gara korupsi timah. Pernah diwawancara di televisi, bagaimana anak anda? Nah bilang, kalau natanya di mana bapakku, ayah, nah bilang ayahmu pergi ke luar negeri. Nah bohongi anaknya. Wah, ke luar negeri katanya apa? Wajib militer, pergi belajar tentang militer. Padahal bapaknya masuk penjara. Bagaimana itu perempuan kasihan menanggung derita? Anaknya nanti bertahun-tahun nak cari, pasti nanti ketahuan tuh ternyata bapakku masuk penjara. Sekian lama ini mama aku nak bohong. Jadi teman-teman, ini peringatan karena anda masih punya nyawa, masih ada napas, tak masih kesempatan kita dirubah, dan Allah Maha Pemaaf. Ini buktinya ayatnya di bawah, Pak. Ayat di bawah ini pemaafnya Allah. Sekalipun pernah lakukan dosa sepenuh langit, seluas bumi, Allah tetap ampuni saudara. Pertanyaan, mau kita berubah? Itu jadi persoalan, mau kita berubah atau tidak mau kita, terserah. Kita ini sebagai pemberi nasihat tidak memaksa, karena dikasih ki akal. Oh iya betul juga Ustaz, iya saya waktunya berhenti ini 2 kali masuk penjara, ini baru-baru ada kasus, makanya ku cari ini yang 362 atau 363 yang kemarin bobol ya kiosnya saya punya keponakan ya dari Pangkep. Adakah di sini? Nah, berarti belum masuk, masih di BAP apa? Atau mungkin di sebelah di Polres Tolikara. Ini kodong keponakan saya berutang, dia buka kios, sudah belanja. Jam 3 dia pulang, banyak anaknya, 5 anak. Bayangkan istrinya pergi menjual. Akhirnya pulang ini ternyata beberapa lama pulang karena diintai tempatnya ini oleh pelaku. Perginya naik motor pulang di rumahnya, nah bobol di belakang. Tapi tetangganya ini belum tidur. Nah dengar ada suara-suara kunci, bangun liai. Ternyata pangah, lari. Apos lari, motornya tidak mau, rusak rantainya. Rusak rantainya, apos tongin. Apalagi yang kemudian lari dilempar ke batu. Akhirnya dia jatuh dan ditangkaplah dia, diamankan. Dan keponakan saya itu dipanggil di BAP. Bagaimana memang tidak tidur di kios. Bayangkan itu, kasihan pedagang itu. Dia berutang untuk jualannya, tiba-tiba dibongkar jualannya, kemudian hilang juga. Menangis padahal dia pakai untuk biayai anak. Makanya ini hanya membuka teman-teman hati kita bahwa apa yang orang miliki itu kasihan berdarah-darah, dia kumpulkan uangnya, lantas datanglah pelaku 362 mengambil secara zalim. Makanya doanya orang dizalim itu mustajab. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah orang yang melakukan ini tertangkap. Alangkah ketahuan juga didapat. Cari misi CCTV. Jadi tidak ada. Saya hanya memberi petunjuk-petunjuk teman-teman. Kita telah memiliki. Iya, ada jalan kanan nanti kalau bebas ada jalan kiri. Jalan kiri itu tetap dikerja. Jalan kanan itu berubah ya, dan itu lebih baik teman-teman. Narobah tidak ada orang jahat dulu. Siapa? Nabi Musa membunuh. Nabi Musa tangannya pakai membunuh, tapi dia diangkat menjadi nabi karena dia tobat. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Kalau mau ambil orang barangnya ambil, kalau mau nabunuh. Siapa lagi? Ikrimah bin Abu Jahal. Namanya saja Abu Jahal, bapaknya di belakang tidak tahu, tidak terhitung ya orang nabunuh. Ikrimah. Tapi dia berubah, dia pilih jalan kanan, ditinggalkan jalan kiri yang selama ini rusak niat. Sehingga itu kalau anda memilih jalan kanan ini, apa ampunannya Allah. Ini kisah yang dialami orang yang sekarang. Kalau yang tadi itu menakutkan, kalau ini menggembirakan. Bagaimana? Nabi SAW mengiringi seorang jenazah Ansar, orang baik. Lantas kami sampai di pekuburan. Ketika tanah digali, Rasulullah duduk dan kami duduk di sekitarnya. Ini Pak, kalau ada orang mati biasa itu berkumpul mendengar nasihat, seolah-olah kepala kami ka'annahu ru'usunat tair. Jadi ada burung yang singgah di kepalanya. Itulah hadisnya bahwa boleh kita itu bertakziah, ceramah pendek di kuburan kalau ada orang mati. Kalau di sini sebagian di Maros talqin, baca talqin. Sebenarnya itu bagus juga kalau diterjemahkan itu, karena nasihat itu bagi orang hidup. Cuma bahasa Arabnya, tapi doa di situ. Bahkan di situ ada caranya menjawab malaikat maut. Iya, idza ja'aka malakani muakkalani. Apabila datang 2 malaikat kepadamu, dia bertanya kepadamu. Itu Pak sebenarnya yang baca dalam talqin. Ini Nabi
kemudian menyampaikan nasihat. Beliau mengadahkan kepala beliau ke langit. Begini benar dia. Melihat ke langit, berujar. Nak kasih tahu orang semua yang ada di kuburan. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau mengucapkan 2 kali. Mintalah kalian semua perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya, beliau mengucapkannya 3 kali. Mintalah kalian perlindungan dari siksa kubur. Kemudian beliau sabdakan, seorang hamba mukmin jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya dengan wajah putih. Tadi wajah kusam menakutkan. Kalau ini wajah putih, seolah-olah wajahnya bagai matahari. Mereka membawa sebuah kain kapan dari surga. Tadi sebaliknya dari neraka. Dan minyak wangi dari minyak wangi surga hingga duduk di sisinya. Parfum dia bawa. Yang besarnya malaikat tersebut sejauh mata memandang. Di mana pandangan tak malaikat itu, Pak, besarnya malaikat. Kemudian malaikat maut alaihissalam datang hingga duduk di sisi kepalanya. Malaikat maut di dekat kepalanya dan berucap, wahai jiwa yang tenang. Ada ayatnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, sambutlah ampunan Tuhanmu, hai Allah, dan keridahannya. Kata Nabi, lantas jenazah tersebut mengalir bagaikan tetes air yang mengalir dari mulut kendi, dan malaikat mencabutnya. Artinya ruhnya itu dicabut seperti air itu, Pak, ditumpah di cere. Kalau yang tadi itu seperti menari, apalagi benang di Karaba, orang Bugis bilang benang kusut yang tadi sebelumnya yang tersiksa. Kemudian jika malaikat mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya. Sekejap mata pun ia dicabut ruhnya dan dia memasukkan dalam kain kapan. Jadi ada 2 kain kapannya orang mati. Kain kapan yang orang hidup yang kita pakaikan, dan ada kain kapan juga malaikat yang bawa dari surga atau dari neraka. Maka mayat meninggal dunia bagaimana halnya aroma minyak wangi paling harum yang ada di muka bumi, Pak. Ketika kata Nabi, malaikat tersebut membawa naik jenazah itu hingga tidaklah mereka melewati sekawan malaikat bertanya-tanya. Kalau lewat rombongan malaikat bertanya, oh roh siapa wangi sekali itu, sewangi ini? Para malaikat menjawab, amboi, ini katanya yang rajin salat, ini yang bertaubat, ini yang rajin puasa, ini yang meninggalkan dosanya dulu 363, 362. Dia bau harum karena dia sebelum mati dia taubat. Masya Allah. Mereka sambut dengan nama terbaiknya, At-Tawwabin, Pak. Itu kan tawabin, At-Taibuna Wat-Taibin. Orang laki-laki yang bertobat dan perempuan yang bertobat. Ada ayatnya dalam Al-Quran, At-Taibina Wat-Taibuna. Dipanggil dengan nama begitu dia. Hingga mereka sampai ke langit dunia dan mereka meminta dibukakan, dibuka pintu, lantas dibukakan. Para malaikat ahli takarrub mengabarkan berita kematian kepada penghuni langit berikutnya hingga sampai ke langit ke-7. Kalau yang tadi, Pak, tidak sampai di langit di atas. Mau dibuka pintu langit ketok-ketoi, tidak dibukakan dia. Makanya ruhnya dilempar ke dunia, terombang-ambing dia. Kalau ini dibukakan pintu langit sampai langit ke-7. Lantas Allah Azza wa Jalla bertitah, tulislah catatan hambaku di Illiyin, dan kembalilah ia ke bumi, sebab daripadanya lah aku menciptakan mereka. Ada tu ayatnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di tanah kamu diciptakan, dari tanah kau dikembalikan, dan dari tanah pula nanti kamu dibangkitkan kembali. Ada ayatnya dalam surat Toha. Kemudian apa? Allah membangkitkan sekali lagi. Kata Nabi, lantas ruhnya kembali ke jasadnya. Jadi nanti jasad tadi dikembalikan, ini ruh. Kemudian 2 malaikat mendatanginya. Ini 2 malaikat, Munkar wa Nakir, mendudukkannya dan bertanya, Marrabbuka, siapa Tuhan? Insya Allah teman-teman kalau rajin ki salat, demi Allah bilang ki apa? Allah Rabbi, karena biasa ki bersyahadat saat tahiyat ki asyhadu an la ilaha illallah. Ditanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Itu Islamu dini, Islam agamaku, karena itu yang membuat saya salat.
Ditanya lagi, dikasih lihat Nabi, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, Nabi Muhammad yang diutus? Menjawab, oh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keduanya bertanya, di mana kamu tahu? Ia menjawab, dari mana kamu tahu? Aku membaca kitabullah, ya, dibaca dalam kitab Allah, hingga aku mengimaninya dan membenarkannya. Lantas ada penyuruh dari langit, memanggil-manggil Pak dari langit, hambaku benar. Kalau tadi itu kazabta, kalau ini sadaqta, hambaku itu benar. Hamparkan surga baginya dan beri pakaian surga. Dikasih cium Pak wanginya surga dan dipakaikan pakaian surga. Bukalah pintu baginya menuju surga. Kata Nabi, maka hamba itu memperoleh bau harum dan wangi surga, dan kuburnya diperluas. Tadi kalau dipersempit Pak, dihimpit, dihipi, yang buat remuk tulang-tulangnya. Kalau ini diperluas kuburnya, ya, sejauh mata memandang, sejauh mata memandang. Kemudian apa lagi? Lantas ia didatangi seorang laki-laki. Kalau tadi berwajah jelek, ini berwajah tampan. Ya, pakaiannya indah, maka bajunas. Kemudian wangi semerbak, pakar renung bau. Iya. Kemudian dan malaikat itu berucap, bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu. Inilah hari dijanjikan untukmu. Hadza wa'adallahi haqq, itu ayatnya dalam surah Yasin tadi dibaca. Hadza wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, itu ayatnya tadi. Si mayit bertanya, "Loh, siapa kamu?" Ini yang tadi orang gagah datang bertanya mayit, "Siapa kamu? Man anta?" Siapa sebenarnya? Rupamu, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ya, renuki minta kau maga agama kau kan. Si laki-laki yang tanpa menjawab, aku ini amal salim, saya ini tobatmu, saya ini salatmu, saya ini istighfarmu, saya ini mengajimu di lapas dulu, saya ini mendengarmu nasihat, saya ini ikut baca Yasin. Itu Pak dibentuk nanti jadi makhluk. Lantas hamba tadi meminta, ya Rabbku, tolong jadikanlah kami hari kiamat sekarang juga, aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. Bukan saya yang mengarang cerita ini, teman-teman, bisa kita renungkan, baca ulang-ulang. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita itu yang ditemani berwajah gagah, ganteng, harum di alam kubur. Makanya ku kabarkan kepada antum semua ini, teman-teman, supaya kita semua ini meyakini dari Nabi ini, dan kabar gembiranya ini Pak ayatnya, bahwa ikuti semua, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan mencuri itu, dan memang ini ayatnya di atasnya Pak, khusus memang dosa mencuri ada di atasnya, dan memperbaiki diri. Apa memperbaiki? Tinggalkan salat, puasa, dirang, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya, seperti Umar bin Khattab diterima tobatnya, Nabi Musa diterima tobatnya, Nabi Yunus diterima tobatnya, Ikrimah bin Abu Jahal diterima tobatnya. Tapi kalau tidak bertobat, seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Allah mengampuni orang yang bertobat. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 39. Ini kabar baik, motivasi teman-teman. Semoga antum bersemangat beribadah, berubah. Yang tianu kambil masih lolo injiko. Ada tuh orang itu kalau mau berubah, mari mana minum. Tolong lolo injak kok. Siapa yang tahu bahwa mati tua orang? Berhenti kita teman-teman. Jadi ini nasihat khusus, karena seandainya ada yang 362, 363, saya mau tanya, memang itu pekerjaan atau bagaimana? Makanya ini berita gembira bagi teman-teman, bahwa kalau antum berubah, masuk di penjara ini berubah, baik tempat ini.
Kenapa nak baik? Berubat di luar. Iya, bebas ki kemana-mana, tapi berdosa ki, tidak salat, tidak puasa, jelek di luar. Tapi di lapas berubah ki, dengar ki nasihat, maka disitulah Allah ganti keburukan saudara dengan kebaikan-kebaikan. Demikian teman-teman, motivasi ini saya beri nasihat Anda semua, karena saya alhamdulillah lebih hampir 20 tahun. Bayangkan nih, bersabarku ini berdakwah saya 20 tahun. Kalau orang lain itu Pak, ya Pak aja nih pensiun nih bilang kabiar mi saya, karena saya dibutuhkan di lapas. Iya, saya bayangkan 6 penjara tempatku Pak, di sini, di Polda, di Rutan Pangkep, di lapas ini anak, di lapas kelas 1 lapas kelas 2B, kan di api di sini Maruf, nanti tempat tak pindah. Saya juga pernah di lapas narkotika Bolangi di situ dulu ada 1000 lebih napi. Iya, sehingga aku katakan ini jalan dakwah saya kepada teman-teman. Mudah-mudahan Anda menerima nasihat ini, tapi sebaliknya kalau diabaikan nasihat ini, konsekuensinya ada juga yang dapat. Saya sebagai pendakwah sudah lepas tangan, aku beri maki peringatan dan motivasi bahwa Allah ampuni dosa kita, dan insya Allah itu yang kita pilih. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan doa berjamaah. وما توفيقي إلا